Saya tahun 1998 bulan September tanggal 5 sampai ke Mesir. Kemudian 4 tahun kuliah tahun 2002 itu biasanya mahasiswa tingkat 4 ada kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah, dan Kementerian Agama Republik Indonesia mempekerjakan 400 mahasiswa sebagai tenaga musiman untuk membantu, namanya TEMUS. Saya dari Kairo, kemudian bertemulah kami di Misfalah dengan TEMUS dari Karachi, Pakistan, namanya Ustadz Faisal, itulah yang di sebelah kiri. Hari ini bertemu 2002-2020, 18 tahun yang lain. Beliau tidak nampak tuanya karena pakai masker. Lalu kemudian saya lanjutkan ke Maroko. 2007 saya TEMUS lagi, tenaga musiman lagi dari Maroko. 3 bulan di Makkah, pulang saya ke Bandar Seri Begawan. Sampai di sana bertemu dengan guru saya di sekolah tahfiz Sultan Hasan Al-Bolkiah. Kata guru saya, di Jakarta itu ada orang Tanjung Balai jadi imam Masjid Istiqlal, namanya Ustadz Hasanuddin Sinaga. Nama guru saya itu Ustadz Al-Hafiz Armawi Abdurrahman Sinaga. Jadi sesama Sinaga ini kuat linknya. Ada juga dulu kawan kami di Mesir namanya Sinaga juga, cuman dia tidak mau dipanggil Sinaga biar lebih keren, Dragon. Jadi dipertemukan Allah lah saya dengan Ustadz Hasanuddin Sinaga. Lalu kemudian pulang saya ke Pekanbaru, dibuat mereka di Pekanbaru itu acara zikir. Saya tausiah, yang memimpin zikirnya almarhum Ustadz Arifin Ilham. Lalu kemudian Ustadz Arifin Ilham melingkan, dibuat link menuju perkenalan dengan Haji Bakti. Haji Bakti ini pula punya link lagi, rupanya dia ada 3 serangkai orang Pabatu, tebing tinggi yang sampai ke Jakarta. Jadi kalau saya lihat, begitulah Allah mempertemukan hamba-hambanya. Tapi alhamdulillah dari semua yang saya sebutkan tadi, Ustadz Faisal, Ustadz Hasanuddin Sinaga, Haji Bakti, Ustadz sahabat-sahabat beliau, pertemuan kami ini semuanya pertemuan yang baik-baik. Dan hari ini pula bertemu di tempat yang paling baik, masjid, bersama orang paling baik, orang beriman. Mudah-mudahan kita ditemukan dengan orang yang paling baik di tempat terbaik, Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haji Muhammad Bakti Kasri, Haji Muhammad Zubair, Haji Imron Pasaribu. Tak sampai 1 juta. 1.000. Kemudian Ustadz Haji Tamrin, anggota DPRD DKI Jakarta, fraksi PKS. Ustadz Faisal Maulana, Ustadz Tirmizi dari perwakilan Palestina. Jamaah Masjid An-Nur Kalimalang, Masjid Al-Muhajirin Pondok Kelapa, Masjid Baitus Salam. Dulu 1 masjid aja tak tertampung jamaah. Sekarang 3 masjid segini banyaknya. Ini namanya new normal. Nah, inilah yang dimaksud new normal. Jadi yang datang itu memang pilihan-pilihan saja. Karena kalau sampailah ini diumumkan, orang berdatangan, nauzubillah, 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 muncul klaster baru. Klaster UAS namanya. Nauzubillah. Jadi fitnah dia. Makanya aslinya kajian ini sebetulnya di rumah Haji Bakti, tapi kemudian setelah beliau pikir-pikir, baik dibawa ke masjid. Tapi kita tetap ikut protokol kesehatan. Makanya masker ini walaupun tak dipakai, disangkutkan aja ke telinga, biar orang tahu kita pakai masker. Itu gunanya sebetulnya. Karena banyak juga orang bertanya, kenapa lah Ustaz ceramah digantungkan, bukan dipakai, kenapa tak dikantongi aja? Biar orang tahu kita pakai masker. Sebelum masuk tadi ditembak je tangan. Cuman Haji Bakti saya tengok 2 tangan tembak, kiri 1 kanan 1. Oh, ini masih standar lagi. Dan saya sebelum kemari di airport, sebelum berangkat itu sudah rapid test. Dan saya ini sehat. Ini perlu saya jelaskan. Jangan nanti Bapak, ini gara-gara Ustadz yang dari Riau itu lah, enggak. Nah, jadi ini alhamdulillah.
Adapun tema kita sebagaimana disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Hafiz Al-Ustad, guru kita bersama Ustadz Hasanuddin Sinaga, bagaimana kita mengambil motivasi hidup dari perjalanan hijrah. Ayatnya dibacakan beliau tadi, mengingatkan kita kepada Syekh Dr. Abdurrahman Sudais hafizahullah. Idhuma fil ghari, ketika mereka berdua berada di dalam gua, idh yaqulu li sahibihi, ketika dia berkata kepada sahabatnya, la tahzan. La tahzan inilah yang menginspirasi Dr. Aid Al-Qarni menulis buku Don't Be Sad, jangan sedih. Karena penyakit orang yang paling mengerikan di dunia ini adalah sedih. Apa beda sedih sama takut? Sedih terhadap kegagalan masa lalu, takut, khawatir, cemas terhadap apa yang akan terjadi di masa akan datang. Semua penyakit fisik manusia sekarang ini berawal dari sedih dan takut. Penyakit psikologis. Saya tanya Pak Dokter jantung, Pak Dokter, kenapa orang tidak makan daging kambing, tidak makan kolesterol, tidak minum minuman yang berbahaya bagi kesehatan, tapi kenapa gula darahnya naik, jantungnya naik? Apa kata Pak Dokter? Terlalu cemas menghadapi hidup, naik asam lambung. Terlalu takut menghadapi hidup. Oh, kalau begitu Ustaz Somad tak ada takutnya lagi. Sedangkan Abu Bakar Siddiq yang sudah 13 tahun belajar kepada Nabi Muhammad SAW, langsung talaqi ke Nabi saja, masih ada rasa takutnya. Makanya kata Nabi waktu di dalam Jabal Sur itu, malam hijrah itu, apa kata Nabi? Ma dhannuka bithnaini fallahu salisuhuma. Kalau kau sangka Abu Bakar kita di gua ini cuman berdua saja antara kau dan aku, fallahu salisuhuma, maka ada Allah bersama kita. Jadi yang menghilangkan rasa takut, cemas, sedih, ngeri, khawatir itu adalah merasakan kebersamaan bersama dengan Allah. Cuman beda antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa. Kalau kita tengok bunyi kalimatnya, Nabi Muhammad ketika menasehati Abu Bakar, aku takut ya Rasulullah, bagaimana kalau mereka menangkap kita di Jabal Sur ini? Kata Nabi, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Tapi Nabi Musa tidak begitu. Nabi Musa berkata, inna ma'iya rabbi sayahdi, Allah bersamaku. Nabi Muhammad mengatakan Allah bersama kita. Nabi Musa berkata Allah bersamaku. Kenapa beda? Karena sahabat Muhammad beda dengan sahabat Musa. Apalagi sahabat UAS. Sahabat Muhammad SAW adalah orang yang ketakutan. Orang yang ketakutan itu kita bangkitkan semangatnya. Sedangkan sahabat Musa bukan orang ketakutan, orang yang suka menakut-nakuti. Apa kata mereka? Di belakang Fir'aun mengejar, di depan Laut Merah akan menenggelamkan. Inna lamudrakun. Tertangkaplah kita ini Musa, matilah kita ini Musa. Di mana kita mau berlindung? Di belakang ada pasukan Fir'aun beserta Haman. Inna Fir'auna wa Hamana wa junudahuma kanu khati'in. Ini sedang mengejar kita. Di depan kita pula Laut Merah, tenggelamlah kita. Kalla, tidak. Inna ma'ya, bersamaku ada Allah. Jadi kita lihat teman kita ini, kalau dia ketakutan, pucat, kita katakan jangan kau takut, Allah bersama kita. Tapi kalau dia cuman awas Ustaz, ini Ustaz udah dilaporkan ke Mabes nih Ustaz. Kalla inna ma'iyya, bersamaku ada Allah, bersama kau tidak. Jadi teman itu terbagi dua. Ada teman yang cemas, ada yang teman mencemas-cemaskan kita. Bapak kalau sakit, jangan ceritakan sakit bapak ke semua teman. Karena tak semua teman bapak ikut susah dengan kesakitan bapak. 80% ikut senang. Untuk teman yang ikut susah dengan kita, kita katakan innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Sekarang orang menceritakan semua kesusahan, kesulitan, penyakitnya, tak dia lihat klasifikasi teman-teman ini semuanya. Kenapa? Bahkan teman banyak yang dia tidak jumpa, tidak melihat. Di mana itu? Teman Facebook, teman Instagram, teman YouTube. Oleh sebab itu maka, kalau begitu kita pilih-pilih teman. Tidak. Nabi Muhammad SAW ada ring satu. Makanya ada al-ashrah al-mubasysyaruna bil jannah. Di antara yang 10 itu ada lagi mengerucut lagi menjadi 4. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman,
Ali. Makanya sahabat itu ada namanya tabaqatus sahabah, level-level sahabat. Sahabat yang masuk Islam generasi awal tidak sama dengan sahabat yang masuk Islam setelah Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Karena setelah pembebasan kota Makkah itulah kualitas yang terakhir. Karena itu tidak ada kesulitan lagi. Oleh sebab itu maka kita pun dalam perjalanan hidup kita, teman kita ini macam-macam. Tapi insya Allah kita yang berada semua di masjid ini berteman di dunia, bertetangga di surga.